Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat agar kita bisa senantiasa terus bersemangat untuk mengikuti setiap pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian semuanya silakan berdiri dulu. Silakan kalian cek kebersihannya. Apabila kalian melihat ada sampah di bawah meja, di bawah kursi, silakan kalian ambil sampahnya, kemudian kalian taruh di dalam tas kalian dan nanti bisa kalian buang ketika selesai pembelajaran hari ini atau setelah selesai pembelajaran dari Ibu. Nah, jika sudah bersih, silakan kalian rapihkan dulu pakaian atau seragam kalian yang masih bajunya atau seragamnya belum rapi, rapihkan dulu. Coba itu sampahnya diambil ya. Baik. Ya, sudah? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah sudah berdoa? Apabila belum, silahkan kalian untuk memimpin doa. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Nah, Ibu meminta kalian untuk senantiasa melakukan kegiatan dengan diawali dengan berdoa. Nah, baik. Untuk itu, sekretaris, siapa saja yang hari ini tidak hadir atau hadir semua? Baik Bu, di sini alhamdulillah semuanya hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kalian bisa senantiasa terus menjaga solidaritas kalian supaya tetap terus hadir di pembelajaran kita hari ini. Di pembelajaran lainnya juga harus tetap hadir dan semoga Allah memberikan kalian kesehatan supaya bisa tetap terus hadir setiap harinya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu hanya ingin mengingatkan, apakah ada yang masih ingat tidak pekan lalu, minggu lalu, kita membahas mengenai apa? Apakah kalian masih ingat? Silakan jika kalian masih ingat, angkat tangannya. Saya Bu. Jadi, minggu lalu kita membahas mengenai peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, betul sekali. Jadi, pekan lalu itu kita membahas mengenai peran lembaga hukum yang ada di Indonesia. Nah, sebatas ingin mengingatkan kembali, apakah kalian masih ingat, apakah kalian sudah lupa, gitu kan ya. Nah, kira-kira apa sih tujuannya peran lembaga hukum itu dibuat di negara kita di Indonesia? Ada yang bisa menjawab kira-kira untuk apa sih? Silakan katakan. Ya, betul sekali. Jadi, intinya adanya lembaga hukum di negara kita itu tujuannya yang pasti itu adalah ingin menumpas kejahatan, gitu kan ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi sebelumnya, maka di sini pembelajaran kita hari ini adalah Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, sebelum Ibu menjelaskan mengenai apa itu dinamika pelanggaran hukum, kemudian apa saja sih pelanggaran hukum yang ada di Indonesia, nah Ibu akan sekilas menjelaskan mengenai kompetensi dasarnya, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan juga indikatornya. Nah, jadi intinya pematerian kita hari ini tuh Ibu meminta kalian supaya kalian itu bisa mengevaluasi, bisa menganalisis segala macam bentuk pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bisa mempraktikkan salah satu contoh bentuk taat hukum, salah satu contoh bentuk taat pada peraturan hukum yang ada di Indonesia untuk meminimalisir
agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang akan terjadi selanjutnya. Jadi intinya kalian itu bisa menganalisis, kalian bisa berpikir kritis terhadap suatu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan kalian bisa menjadikan itu sebagai pelajaran supaya itu tidak terulang lagi dengan menanamkan sikap taat pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, kira-kira menurut kalian nih, apa sih pelanggaran hukum itu? Apa kalian bisa jawab? Menurut kalian nih, pelanggaran hukum itu apa sih? Betul sekali bahwa pelanggaran hukum itu adalah salah satu bentuk sikap yang tidak mentaati hukum. Nah, di sini sekilas ada mind map-nya mengenai apa-apa saja yang akan kita bahas. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai definisi pelanggaran hukum. Nanti setelah definisi kita akan belajar mengenai sanksi, macam-macamnya seperti apa, kemudian kasus-kasusnya, dan juga bagaimana bentuk partisipasi dan juga bentuk sikap masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang ada di masyarakat. Jadi betul sekali tadi definisi dari pelanggaran hukum itu adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Jadi intinya pelanggaran hukum itu salah satu bentuk tindakan sekelompok masyarakat atau seorang individu yang dia itu melanggar peraturan yang telah dibuat, gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya, coba kalian lihat nih. Kalian coba lihat ini. Kira-kira menurut kalian ini apa ya? Bentuk ada yang lagi naik motor tapi nggak pakai helm, ada yang dia keluar jam sekolah alias dia bolos gitu. Kemudian ada Mr. Bean lagi mencontek kan ya. Kemudian ada orang yang mau buang sampah sembarangan. Kira-kira menurut kalian ini apa sih? Yap, betul sekali. Jadi ini tuh merupakan salah satu contoh yang pelanggaran hukum yang bisa kita lihat di lingkungan kita. Ini masih contoh kecil ya, masih contoh kecil. Dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering sekali kita lihat di lingkungan kita. Misalnya di kelas kita ada yang mencontek, itu salah satu bentuk pelanggaran hukum ya. Baik, dari contoh kasus yang telah ada di sini, kira-kira apakah ada yang ingin memberikan contoh lain terkait kasus pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita? Ada yang ingin memberikan contoh lain selain yang ada di sini? Ya, silakan. Saya izin memberikan contoh lain terkait pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum di sini yaitu pada saat Indonesia dilanda wabah COVID-19 atau corona. Betul sekali contoh yang diberikan oleh salah satu teman kalian bahwa pada saat negara kita terkena dampak dari virus corona, pemerintah membuat kebijakan berupa pembatasan berskala besar dan di mana setiap masyarakat itu tidak bisa keluar masuk secara bebas dari wilayah ke wilayah lain karena untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Namun faktanya masih banyak ditemukan warga atau masyarakat yang keluyuran tanpa adanya kepentingan yang mendesak. Masih ada warga negara atau masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, bahkan sampai ada yang masih menggelar pesta pernikahan yang melibatkan banyak orang, yang tentu jelas ini melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, walaupun pada saat itu tidak diberikan sanksi seperti hanya sanksi pidana seperti di penjara, tidak, tapi sanksinya itu seperti apa? Seperti berupa peringatan, berupa peringatan yang dilakukan oleh keamanan seperti polisi jika ditemukan ada warga negara yang atau masyarakat yang masih keluyuran, ditanya misalnya mau kemana Pak, kenapa tidak pakai masker gitu kan ya. Jadi masih berupa seperti peringatan, sanksinya itu tidak langsung dipenjara karena memang peraturan ini dibuat untuk memutus mata rantai virus corona seperti itu ya. Bagus sekali. Jika masih ada yang belum paham, apakah masih ada yang belum paham atau ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan boleh ditanya. Saya izin bertanya,
Apakah semua pelanggaran hukum itu dikenakan sanksinya sama? Pertanyaannya sangat bagus ya, gitu. Bu, apakah semua pelanggaran itu dikenai sanksinya sama atau berbeda-beda? Nah, karena pertanyaannya itu menyangkut dengan pematerian yang akan Ibu bahas selanjutnya, maka akan Ibu sebelum itu ada yang mau menjawab dulu? Baik, tidak ada yang menjawab. Ibu akan langsung menjawab saja ya, karena pertanyaannya berkaitan. Nah, ini ada salah satu macam-macam sanksi ya, macam-macam sanksinya. Yang pertama, ada norma agama. Nah, kalau norma agama itu lebih cenderung pada petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan dan juga disampaikan melalui utusannya. Kalau dalam Islam itu melalui rasul-rasulnya. Nah, kemudian sanksi dalam norma agama itu seperti apa sih? Nah, sanksinya itu tidak langsung. Misalnya nih, kalian gak sholat. Nah, apakah kalian akan mendapatkan sanksinya secara langsung ketika kalian gak sholat? Langsung dikasih azab? Enggak kan? Tapi sanksinya nanti adalah ketika setelah meninggal dunia atau ketika nanti di akhirat. Jadi sifatnya itu kalau kita melanggar hukum dalam agama, kalau misalnya contohnya Islam yang tadi nggak sholat, maka sanksinya itu tidak secara langsung, tetapi nanti di akhirat. Selanjutnya ada kesusilaan. Nah, kalau nama kesusilaan ini lebih cenderung pada suatu tindakan yang kita itu merasa bersalah, ada timbul penyesalan gitu. Jadi intinya norma kesusilaan itu berasal dari pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Jadi misalnya gini, kalian tuh lagi ujian, kemudian kalian itu mencontek gitu kan. Kalian itu merasa ketika sudah ujian, merasa ada penyesalan dalam hati kalian. Kenapa sih saya nyontek? Padahal sebenarnya saya tahu bahwa itu tuh adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Makanya ada timbul penyesalan. Sehingga dalam norma kesusilaan ini, sanksinya itu tidak tegas karena hanya diri sendirilah yang merasakannya. Jadi seperti itu. Kalian misalnya mencontek tapi merasa bersalah. Jadi sanksinya itu adalah penyesalan dalam diri kita sendiri. Kemudian norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Nah, kalau seperti ini misalnya nih, kalian itu berkata kasar, berkata jorok gitu kan ya, pasti akan ada hukuman dari masyarakat itu. Misalnya kalian dikucilkan, kalian dijauhi, kalian dimusuhi, dan lain sebagainya. Sehingga norma dalam masyarakat ini, sanksinya itu sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk seperti tadi. Jadi intinya dalam masyarakat atau dalam pergaulan masyarakat itu, kalau kalian melakukan pelanggaran hukum seperti kalian berkata kasar, kalian berkata jorok, kalian dan lain sebagainya, kalian akan mendapatkan langsung sanksinya seperti dijauhi, dikucilkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang terakhir ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam perhidupan bangsa dan negara, berisi perintah dan larangan. Nah, dari definisi norma hukum ini dapat kita ambil intinya atau kesimpulannya bahwa norma hukum ini merupakan salah satu norma yang mengatur kehidupan manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara agar dapat menciptakan suatu ketertiban dan juga kenyamanan di negara itu. Dan di sini kita sebagai warga negara harus dapat mematuhi perintah dan menjauhi larangan dari peraturan yang telah dibuat oleh badan yang berwenang membuat peraturan tersebut. Nah, dalam norma hukum ini juga terdapat dua macam hukuman. Dan selain itu, norma hukum ini berbeda dengan norma-norma lainnya. Di sini norma hukum lebih cenderung tegas dan juga nyata. Maksudnya di sini adalah sanksi yang diberikan apabila ada warga negara yang melanggar hukum tersebut, maka akan langsung dikenai sanksinya.
Nah, sanksinya ini atau hukumannya ini dapat kalian lihat di pasal 10 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni yang pertama ada hukuman pokok dan yang kedua ada hukuman tambahan. Hukuman pokok ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada hukuman mati dan yang kedua ada hukuman penjara. Semaksimal-maksimalnya atau paling lama di Indonesia hukuman penjara itu 20 tahun. Nah, yang ada paling ringan, yang paling ringan itu paling lama adalah 1 tahun. Jadi penjara itu paling lama maksimalnya 20 tahun dan yang paling ringan atau paling sebentar itu 1 tahun di Indonesia. Nah, ada juga hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu. Jadi apabila seseorang menjabat sebagai seorang gubernur atau apa, haknya itu dicabut. Seperti itu. Kemudian penyitaan barang, misalnya seseorang yang tidak melunasi pembayaran hutang, maka barangnya akan disita, gitu kan ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengumuman keputusan hakim, seperti itu. Apakah ada yang masih belum paham atau yang ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Artinya kalian sudah paham ya, insya Allah. Nah, ini selanjutnya kalau tadi kita membahas mengenai pelanggaran hukum, kita di sini akan membahas mengenai partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini terdapat 2 macam. Pertama, ada kepatuhan hukum dan juga ciri-ciri seseorang yang berperilaku taat hukum. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya? Nanti kita jelaskan. Nanti kita akan membahas mengenai masalah kepatuhan hukum dulu. Nah, kepatuhan hukum ini mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang terakhir, menegakkan kepastian hukum. Nah, jadi maksudnya di sini adalah warga negara yang patuh terhadap hukum itu, dia sadar akan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, kemudian dia juga melakukan sikap tata tertib terhadap peraturan yang telah dibuat dan lain sebagainya. Jadi intinya kepatuhan hukum itu mengandung arti bahwa seseorang itu memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih orang yang taat pada hukum itu? Yang pertama, ciri-cirinya mencerminkan kepatuhan hukum, sudah jelas. Dia kalau ada peraturan pasti dia taat, dia patuhi peraturan itu. Yang kedua, menciptakan keselarasan. Menciptakan keselarasan ini berarti dia mulai bisa mengerti bahwa hukum ini dibuat untuk membuat warga negaranya bisa tertib. Kemudian terakhir, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jelas sekali bahwa kalau misalnya kita tidak melanggar hukum, itu tidak merugikan diri kita sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Misalnya nih contohnya, kalian pergi naik motor, nggak pakai helm. Kalau misalnya nggak pakai helm, otomatis kalian kena tilang, yang diboncengnya pun kena tilang, kena hukumannya juga. Meskipun memang yang ditilangnya yang membawa motor, tetapi tetap yang dibonceng pun kena hukumannya. Karena memang variatif sekali sekarang polisi, jika ada yang melanggar peraturan, bukan hanya saja ditilang. Kalau kalian suka lihat, ada yang disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada yang disuruh push up dan sebagainya. Jadi intinya salah satu ciri-ciri orang yang patuh terhadap hukum itu ialah dia mengerti bahwa peraturan itu ada untuk menciptakan ketertiban. Dan kalau kita tidak melanggar hukum, kita pun tidak akan merugikan diri kita sendiri. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Baik, untuk membuat kalian semakin kritis dalam menanggapi pelanggaran hukum yang ada di Indonesia, Ibu minta kalian buat kelompok. Kita akan menganalisis mengenai kasus ini. Yang pertama, kasus bullying.
yang kedua kasus korupsi, yang ketiga begal, yang terakhir ada kasus kekerasan di rumah tangga. Nah, ibu minta kalian buat 4 kelompok. Nah, apakah sudah dibuat? Kemarin ya sudah dibuat kelompoknya. Nah, temanya kelompok 1 tentang bullying, yang kedua kelompok 2 mengenai korupsi, kelompok 3 membahas mengenai pelanggaran berupa pembegalan, dan yang terakhir kekerasan dan rumah tangga. Nah, kasusnya itu sudah ibu buat dalam hard file dari artikel. Untuk sistemnya sendiri, ibu tadi sudah bagikan ya artikelnya. Silakan kalian analisis, silakan kalian cari informasi terkait kasus-kasus tadi. Kalian boleh menggunakan internet untuk mencari informasi atau sumber yang lebih lengkap lagi untuk menambah-nambah hasil analisis kalian. Nah, untuk nanti sistemnya ialah perwakilan dari tiap kelompok semuanya maju ke depan. Kemudian dari kelompok 1 sampai kelompok 4 kalian mulai memaparkan hasil diskusinya. Nah, setelah selesai memaparkan hasil diskusinya dari kelompok 1 sampai kelompok 4, nanti kalian kelompok 2, 3, 4 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, atau kalian boleh memberikan argumentasi atau opini. Jika sudah selesai, sekarang selanjutnya giliran kelompok 2 untuk ditanya atau diberikan pertanyaan. Atau dari kelompok 1, 3, 4 kalian memberikan pertanyaan atau opini. Begitu pula seterusnya. Kalian paham? Baik, sebelum itu silakan kalian mulai mengerjakan tugas. Jangan berisik, jangan main HP selain mencari informasi atau mencari data tentang mengenai tugas kalian, dan ibu mohon kalian tertib ya. Jangan ada yang main HP selain mengerjakan tugas. Dan ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan kalian kerjakan. Kalian sudah paham sistemnya? Baik, silakan kalian mulai kerjakan. Masing-masing kelompok luar biasa, kalian sangat kritis ketika kalian mempresentasikan. Teman-teman kalian proaktif, ada yang bertanya, menyanggah, menambah gitu kan ya. Semoga kalian tetap terus berpikir kritis, bersikap proaktif ketika pembelajaran dimulai. Nah, jika tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya, nah di sini kalian bisa lihat ada sekolah, negara, masyarakat, keluarga. Bu, ini ngapain sih Bu? Gitu kan ya. Nah, jadi ketika tadi teman-teman kalian sudah menganalisis dan juga mempresentasikannya ke depan, kalian sudah mendiskusikannya, sekarang tugasnya individu, siapapun dari kalian bebas untuk maju ke depan dari kasus yang teman-teman kalian tadi sampaikan, teman-teman kalian yang tadi menyampaikan hasil diskusinya melalui presentasi. Kali ini ibu meminta dari kasus yang tadi bisa kalian ambil kira-kira sikap apa sih yang harus kita lakukan, atau sikap apa yang harus ada dalam diri kita supaya kasus yang tadi itu tidak terjadi seperti itu. Nah, nanti di sini ibu ada jenis-jenis sikapnya. Nanti kalian sesuaikan, misalnya di sini ada sikap saling peka, saling menyayangi. Itu kira-kira ada dalam kasus mana supaya tidak terjadi lagi. Misalnya di sekolah supaya tidak terjadi bullying, kalian harus apa? Kalian cari di sini, kalian sesuaikan. Misalnya di sekolah kita harus memiliki sikap saling menghargai sesama teman dan juga sebagainya. Nanti kalian ke depan kalian bisa sesuaikan dengan kasus yang tadi. Sikapnya seperti apa sih supaya kasus tadi itu tidak terulang kembali. Nah, apa ada yang mau ke depan? Silakan. Nah, hasil analisis dari teman kalian sangat luar biasa sekali ya. Dari nilai-nilai yang menurut dia harus ada dalam diri kita agar pelanggaran hukum itu tidak terjadi, dan
Nilai-nilai atau sikap-sikap ini merupakan salah satu bentuk ketaatan hukum sebenarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwasanya pelanggaran hukum itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat, baik dalam konteksnya peraturan agama, kemudian peraturan di masyarakat, dan juga peraturan yang ada atau dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan tentu saja sanksi-sanksi yang diberikan kepada setiap pelanggar hukum itu berbeda-beda, tidak semuanya sama, tergantung jenis pelanggaran hukum yang telah ia perbuat. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Untuk oleh-olehnya, silahkan kalian cari kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya pekan depan atau minggu depan, dikumpulkan. Kemudian jangan lupa baca bab mengenai pengaruh IPTEX terhadap keutuhan NKRI. Kalian baca-baca ya, karena pekan depan kita akan membahas mengenai itu. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.